Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pagi ini Ibu akan melanjutkan bahasan tentang pesawat sederhana jenis kedua dan ketiga, yaitu roda berporos dan bidang miring. Baiklah, kita mulai dari roda berporos. Apa itu roda berporos? Adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar secara bersamaan, atau pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda yang berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang berputar secara bersama-sama. Apa fungsi dari roda berporos ini? Yaitu memperbesar kecepatan dan gaya, sehingga memungkinkan manusia itu bisa bergerak dengan cepat. Coba kalian perhatikan contohnya pada kursi roda ini. Semakin kecil dari porosnya, maka kecepatan geraknya akan semakin cepat. Begitu pula semakin besar dari jari-jari rodanya, maka kecepatan berputarnya juga akan semakin cepat. Sehingga keuntungan mekanis dari roda berporos itu merupakan perbandingan antara jari-jari rodanya dengan jari-jari porosnya atau gearnya. Saya beri contoh misalnya pada sepeda balap. Jika gear belakang itu disetel pada jari-jari kecil, maka sepeda akan melaju dengan kencang. Dan jika gear roda belakang itu disetel pada jari-jari yang besar, maka laju sepeda akan melambat. Gimana kalian bisa mempraktekkan pada sepeda kalian masing-masing? Contoh lain dari roda berporos ini misalnya adalah pada sepatu roda, pada motor, juga pada mobil. Gimana anak-anak, bisa dipahami keterangan Ibu tentang roda berporos? Baiklah, sekarang kita beralih ke pesawat sederhana jenis bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring sehingga membentuk sudut tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperkecil gaya kuasa yang akan kita berikan. Coba kalian perhatikan di layar. Kalau kita mau mengangkat beban ke atas, jika panjang sisi miringnya itu semakin panjang, maka kita akan menjadi lebih mudah. Begitu pula misalnya tinggi dari bidang miringnya itu pendek, kita juga akan semakin mudah untuk mengangkatnya. Sehingga keuntungan mekanis dari bidang miring itu adalah perbandingan antara panjang sisi miringnya, atau di sini saya lambangkan dengan S, dibanding dengan tinggi bidang miringnya atau H. Jadi keuntungan mekanisnya W dibanding F sama dengan S dibanding dengan H. Sehingga kalau kita ingin mencari berapakah kuasa yang harus kita berikan, F sama dengan H per S dikali dengan W. Saya beri contoh soal, sebuah balok W seberat 300 Newton akan dinaikkan truk setinggi 1,5 meter melalui bidang S sepanjang 5 meter. Berapakah kuasa minimal yang diperlukan? Jadi diketahuinya berat beban 300 Newton, kemudian S-nya 5 meter, H-nya 1,5 meter. Sehingga seperti rumusnya tadi, F sama dengan H dibanding dengan S kali W, atau sama dengan 1,5 dibagi dengan 5 dikali 300. Hasilnya adalah 450 dibagi 5 atau 90 Newton. Jadi
Dengan menggunakan bidang miring, beban yang beratnya 300, kita hanya cukup memberikan gaya kuasa sebesar 90 Newton, sehingga menjadi lebih ringan. Demikian anak-anak, pembahasan ibu kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.